Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Widiawardani Baso. Saya akan mensimulasikan model pembelajaran kelas rangkap model 211 pada mata pelajaran PKN di kelas 4 mengenal lembaga dan susunan pemerintahan desa dan kecamatan, dan pada kelas 5 mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik, pasti kalian bingung kenapa hari ini kita belajar kelas 4 dan kelas 5 digabung. Ya, karena berhubung guru kelas 4 itu Ibu Ika sedang sakit, jadi hari ini kita belajar bersama. Jadi harap belajar dengan tertib. Ya, baik anak-anak. Ya, baik, kita absen dulu ya. Kita mulai dari kelas 4. Kelas 4 hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir. Kalau begitu kelas 5 hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik ya anak-anak. Sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita lanjutkan dari pelajaran yang kemarin. Sekarang Ibu pindah ke kelas 4 dulu ya. Kelas 4. Apa saja lingkungan pemerintahan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian dapat mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Apa saja lingkungan pemerintahan dari yang paling rendah? Siapa yang tahu? Ya benar, desa. Lalu kelurahan, lalu kecamatan. Oke, baik, sekarang kalian buka buku paketnya. Dari sistem pemerintahan desa. Ya, pertama Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian pikirkan tentang pemerintahan desa? Oh ya betul, kepala desa. Baik, di sini Ibu punya sebuah bagan. Bagan ini ada dimulai dari kepala desa, kemudian badan permusyawaratan desa, sekretaris desa, kemudian ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan juga ada kaur tata usaha, kaur keuangan, kaur pelengkapan, dan di bawahnya ada kadus atau kepala dusun. Ya, selanjutnya ini Ibu punya bagan tentang kecamatan yang dipimpin oleh camat, lalu sekretaris camat, subag perencanaan dan keuangan, subag umum dan kepegawaian, lalu ada seksi-seksinya, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan sosial, seksi pemberdayaan. Ya, baik, sekarang kecamatan. Ada yang tahu apa itu kecamatan? Ya, jadi kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh siapa? Ya, betul, oleh camat. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan dengan pemerintahan kabupaten atau kota hingga ke pusat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Mengerti semua? Ya, baik. Kalau begitu sekarang adakah yang mau bertanya?
Untuk kelas 4, ada yang mau bertanya? Ya, jadi kecamatan itu juga memiliki tugas. Apa itu tugasnya? Kecamatan yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Ya, ada yang tahu apa itu desa? Ya, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa, di mana penghasilan desa berasal dari usaha desa itu sendiri, seperti pasar, kas desa, hasil pajak, bantuan dan sumbangan-sumbangan. Apa saja lembaga-lembaga desa? Ada yang tahu? Ya, baik, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu bagikan lembar kerja, kalian isi secara berkelompok. Kemudian Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ya, baik, sekarang Ibu pindah pada kelas 5. Kelas 5 tolong dibuka buku paketnya ya, halaman 20. Oke, judulnya apa? NKRI. Baik, apa itu NKRI? Iya, betul, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita berbicara NKRI, yang terbayang-bayang adalah apa? Bendera merah putih. Kapan kita merdeka? Ya, betul, 17 Agustus tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apa itu negara, apa itu kesatuan, apa itu republik, dan keanekaragaman Indonesia. Oke, nanti kita bentuk kelompok ya, lalu kita kerja tugas yang ada di buku kalian. Nusantara kita itu terdiri dari benua. Benua apa? Yaitu benua Asia. Terdiri dari beberapa pulau. Indonesia juga memiliki iklim tropis. Memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keanekaragaman Indonesia itu begitu indah, yang terbagi menjadi wilayah. Ada provinsi, kabupaten, kota, yang setiap daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Salah satunya yaitu Sulawesi Selatan. Ya, sistem pemerintahan kita yaitu apa? Ya, republik. Panduan kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengurus segala kepentingannya sendiri. Nah, untuk negara kita yang menjadi kepala negara siapa? Ya, betul, presiden. Ya, baik, jadi sekarang tugas kalian buka di halaman 21. Sekarang kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, baik, sekarang Ibu kembali ke kelas 4. Bagaimana kelas 4? Tugasnya sudah selesai? Ya, baik. Jadi sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah pemerintah desa adalah pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kepala desa. Sedangkan pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat dan mengawasi beberapa desa atau kelurahan. Ya, sekarang Ibu kembali ke kelas 5. Bagaimana kelas 5? Tugasnya sudah selesai? Ya, baik. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang NKRI adalah negara berbentuk kesatuan. NKRI itu memiliki sistem pemerintahan republik dan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang beragam, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan nasional. Ya, baiklah anak-anak semuanya, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.